Tadi ada foto sama bapak, panggilnya bapak, ayah, papa. Papa. Mana sekarang? Lagi ke Ternate. Ada apa Bun? Ada pekerjaannya di sana. Sering Bun ya ditinggal-tinggal Sering. begitu? Kadang-kadang begini, saya ke sini, dia ke sana. Dan itu emang dibagi-bagi gitu Bun tugasnya. Ya udah papa atau suami bagian cari uang, bunda bagian untuk anak-anak, Iya. jaga rumah. Emang Itu begitu? udah ada perjanjian dari mulai Dari kapan itu Bun? nikah. Pada saat Bim Bim kena masalah, bunda sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, apa rasanya Bun? Ya bertekad lah untuk supaya tetap dia bisa eksis di musik, dan saya berjuang untuk menyelesaikan mereka supaya sembuh kembali. Iya. Ada yang datang di belakang sana. Halo. Apa kabar? Aku panggilnya kakak. Iya. Ya, ini bertiga ngejajar nih di sini. Ini bawa apa nih? Ada oleh-oleh. Oleh-oleh buat? Buat nyokap. Iya. Ini mau dibuka sekarang apa kapan? Langsung. Nanti ya, langsung. Ya, duduk aja dulu. Oke. Kalau sekarang kan ngelihat oke ya Bun ya. Pada Ya. saat itu agak apa ya yang Bunda lihat dari kakak sama Bim Bim waktu itu? Serem tampangnya. Terus terang banget. Kayak orang nggak pernah mandi, kayak orang nggak pernah makan. Emang gak pernah mandi. Emang iya. Nggak mandi dan nggak makan beneran. Iya. Yang dia inget bangun tidur, mana ya, masih punya nggak nih persediaan? Kakak ini ikut sama Bunda dari kecil ya kak ya? Dari kecil. Dari kecil. Bunda kan kakaknya ibuku juga. Dan jadi alhamdulillah aku punya pengganti seorang ibu yang ibuku juga. Aku berasa nggak ada perbedaan apa-apa. Pada saat Bim Bim sama kakak saya pengen banget nanya ini, sembuh atau pulih, pernah ngasih sesuatu secara khusus nggak? Terima kasih gitu, Bunda makasih berupa apa gitu misalnya? Enggak. Pernah nggak? Nggak main gitu-gitu. Apa ya? Enggak ya, Bikinin lagu konkretnya sih enggak, cuman Diajak keliling dunia sama Slang aja udah. Oke, ini dong buka sekarang ya, sekarang ya. Oke Bun, Apa silakan Bun, dibantu sama Bim Bim juga boleh. itu kayak Mau pakai api ujung-ujungnya. Gini Bim. Tuh. boleh. Apa? Pelan-pelan. Berat kan? Wah, sobat. Ada cerita khusus soal sobo Iya. ini Bun. Dulu Bunda sebelum ke Slang itu menjadi wraparound dari pemain softball Raja Wali. Raja Wali. Hebat ya. Itu juga anak-anak ke Raja Wali Club semua panggil Bunda juga gitu. Bunda suka softball juga. Bunda Main nggak juga. main, tapi ngurusin gitu loh. Oh. Anak-anak main. Waktu usia berapa mereka? SMP ya, Bu? SD sampai SMP. Oh, dan sampai ngeband pun Bunda yang urusin ya. Iya. Bun, pada saat pertama Bim Bim dulu deh kena, Bunda ngelihat langsung gitu atau ada sesuatu yang berubah mungkin dari Bim Bim? Banyak sekali perubahannya. Apa aja Bun? Ya, orangnya pendiam, jarang ngomong, kok tiba-tiba jadi galak gitu loh. Galaknya seperti apa? Kalau manggil pembantu tuh teriak-teriak. Kalau salah sedikit marah gitu. Sebelumnya nggak gitu? Lupa bahwa ini ibunya kalau udah marah. Kemudian Bunda ya itu usaha mendekat. Kalau nggak didekati ini anak nggak selesai gitu. Bunda langsung curiga, ini pasti kena gitu? Ya udah pasti itu udah tahu. Investigasinya gimana? Misalnya iya nih bener kena, Bunda ngintip-ngintip atau dari mana gitu itu Bunda? Enggak, taunya? suatu hari lagi duduk-duduk di depan ya, mau slanker banyak gitu. Tiba-tiba tuh slanker ngeganja rokok ya. Diambil sama dia depan saya lagi. Diambil itu rokok ganjanya sama slanker, diisap pembimbing. Ih, Bim, apaan itu gitu. Ya dari situ mulai dah pendekatan. Aha, iya Bim. Nggak lagi kayaknya nih.
Tapi apa sih Bim rasanya ketika sedang asik-asiknya 5 tahun itu? Kita cuman konsen di musik sih ya. Aha. Jadi mungkin karena terlalu eksperimen, kita selalu nyebut narkoba itu eksperimen gagal. 5 tahun loh gagalnya. Iya, nyoba awalnya cuman cari buat sensasi, buat nambah kreativitas mencipta Bener, lagu. lebih kreatif. Sebenarnya kreatif itu bakat, itu cuma stimulan, cuma apa istilahnya, doping. Jadi kalau lama-lama malah kita jadi imun ya, jadi kebal, malah nggak membantu sama sekali, malah jadi merampas kemerdekaan kita. Yang kita mestinya bebas kemana-mana kapan aja, kalau orang kena narkoba pasti dia gerakannya terbatas. Maunya sama narkoba aja di kamar Iya, gitu mau ya. keluar negeri susah, kan? Mau keluar kota stoknya harus banyak kan gitu. Itu bisa. Ngerasa banget. Jadi seperti malah jadi terkukung gitu. Kakak juga ngerasa gitu kak? Kan vokalis harus percaya diri gitu ya di depan Ya banyak ada penontonnya. ada satu kejadian manggung, datang ke satu kota di daerah gitu, ke daerah gitu manggung, terus stoknya habis. Ingat daerah mana? Ingat nggak? Jogja bukan? Bukan. Sumatera. Bandung itu. Bandung itu berhenti main Padang ke Sidempuan. Bandung. Padang Sidempuan. Iya. Hah? Padang Sidempuan. Enggak, tapi bukan ini yang Cerita lain lagi nih yang di Bandung. yang di Bandung. Kayaknya banyak deh. Banyak. Berarti aku nggak tahu Bojonegoro, dong. Bojonegoro bukan? Pokoknya Bandung aku suruh agenku cari barang gitu di sekitar kota itu, nggak dapet, tapi harus manggung kan. Wah, Berapa jam lagi tuh mau manggung? Ingat nggak? ya Berapa sejam lagi manggung, gue tungguin sampai detik terakhir, nggak dapet juga balik, mukanya sedih gitu kan. Akhirnya terpaksa manggung kan, sakau-sakau manggung. Akhirnya setlist harusnya nyanyi Slang tuh lebih dari 30 lagu biasanya. cuman nyanyi berapa ya? 12 ya? 8 8 lagu turun. Wow. Oh, Slankers marah. ngamuk lah. Oh. chaos. Chaos langsung. Kita kan kalau waktu zamannya slang baru-baru dulu nggak ada tuh pesawat-pesawatan. Jadi kalau ke Sumatera tuh sekeliling Sumatera kita muter naik bus. Pas bus sampai di Padang Sidempuan Mas show, habis show mereka kan mau diwawancara sama wartawan, udah nggak kuat lagi. Bim Bim udah nggak mau keluar di kamar, kalau kakak masih keluar tapi sambil tiduran. Akhirnya dia bilang, aku nggak bisa mah pulang naik bus, minta naik pesawat. Karena? Udah nggak 24 kuat, jam udah. kan itu nggak kuat lagi Oh, deh. pengen Udah segera nggak ketemu sama pujaan Pengen, hati. nah iya, mau cari pujaannya. Pakai pesawat lah mereka. Akhirnya ya maunya Bim Bim semua pulang selain tuh karena dari Padang Sidempuan kita langsung ke Bandung dengan bus itu. Maunya Bim Bim semuanya naik pesawat. Akhirnya saya bohongin nggak ada, cuma dapat 2. Jadi dia aja berdua yang udah parah banget nggak bisa bangun gitu. Kita sampai di Bandung, dia begitu sampai di Bandung sehat walafiat. Karena udah ketemu si pujaan hati itu Pujaan pun. hatinya. Dan yang cerita di Bojonegoro juga sampai harus ada yang nganter dari Surabaya, Iya. Bun. Nggak tahu gimana caranya, Bunda juga nggak ngerti. Berdua lupa nih, berdua lupa. Karena kalau Bunda beliin, wah gue dosa nih ya gitu. Masa saya mesti membelikan dia, malah saya ingin dia berhenti kok. Saya mesti belikan. Tapi kalau nggak main Kalau nggak pakai. kontrak, kalau nggak main kontrak mesti bayar sekian puluh kalinya gitu. Gimana nih mikir, aduh udah ngamuk-ngamuk, berantem deh tuh saya sama Bim Bim. Udah berantem, udah gitu kan saya nangis, disamperin nih sama Rido, sama Abdi. Udah Bun, sabar gitu. Dia masuk ke kamar. Mama kenapa nangis? Dia tanya gitu. Mama kenapa nangis? Padahal dia yang bikin nangis, dia nanya. Gitu. Jadi tapi ada aja tuh yang nganterin. Ada yang nganter tiba-tiba. Ada tuh, nggak tahu, Bunda juga nggak tahu. Akhirnya bisa pakai, bisa show, bisa pulang, bisa
untuk kembali kita dari Bojonegoro ke Jakarta naik kereta api. Kebetulan dari hotel itu depannya stasiun kereta. Begitu jalan Bim dari kamarnya mau ke stasiun kereta, handphonenya ketular dia sama mamanya. Handphonenya dicolong slanker kali. Yang saya ingin tahu Bunda ini kan harus membiarkan yang seseorang mengantar narkoba misalnya untuk putra dan ponakan Bunda, apa rasanya Bunda? Bunda nggak tahu sih soalnya. Aha. Itu udah Pokoknya dia udah akal-akalan kita ya. sehat aja gitu. Besoknya tuh pada waktu mau show, loh kok bisa ini anak udah sehat Pokoknya gitu. orang gitu-gitu lebih pinter deh. Tuh jangkis kasak banget. kusuk. Makanya ada istilah jangkis kan, itu pinter bohong. Ya kan. Oke, ini masih banyak cerita, masih ada Kakak, masih ada Bim dan juga di sini masih ada Slankers. Kami kembali saat lagi.